Maka 4 bulan yang suci ini, yang 3 terletak secara berurutan. Mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, satu lagi terletak agak jauh nih, yaitu Rajab. Nah, sebentar lagi kita masuk di bulan Rajab. Maka fadilah atau keistimewaan dari 4 bulan suci ini apa sih? Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, dilipat gandakan pahalanya, dan barang siapa yang melakukan dosa atau keburukan, dilipat gandakan dosanya. Nah, jadi kalau di bulan Ramadan sekedar kita berbuat kebaikan, dilipat gandakan pahala. Tapi justru di 4 bulan ini, dosa tuh mau sekecil apapun, itu juga dilipat gandakan. Tapi karena ini adalah bulan yang disucikan, banyak sekali akhirnya hadis-hadis palsu berterbaran. Termasuk diantaranya ada amal-amal yang mungkin nanti ibu-ibu biasanya suka dapat di WA tentang fadilah amal tertentu yang kita lakukan di bulan Rajab. Misalkan kayak malam bulan Rajab gitu ya, nanti di Jumat pertama di bulan Rajab, maka lakukan sholat di bulan Rajab, maka lakukan sholat habis maghrib begini-begini, zikir sekian ratus kali gitu ya. Maka hati-hati betul. Sekali lagi, ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Sehingga kalau ibadah tersebut walaupun niat kita baik, tapi nggak ada petunjuk dalil dari Quran maupun sunnah, maka amalnya menjadi tertolak. Justru kita dosa kalau melakukan amalan tersebut. Maka nanti kalau mulai memasuki bulan Rajab, boleh kita beribadah tapi tidak mengkhususkan di malam tertentu. Tidak ada amalan malam bulan Rajab atau Jumat pertama di bulan Rajab. Itu amalan secara khusus tidak ada, gitu ya. Dan ketika kita mau memperbanyak ibadah, boleh saja. Misalkan kita biasa untuk puasa Senin Kamis. Tapi karena ini bulan Rajab, pengennya pahalanya karena memang dilipat gandakan, bukan cuma Senin Kamis iya, kemudian Daud iya, Ayamul Bid iya, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ibu niat poso apa bu? Kok dino setu? Oh, iki puasa Recep. Nah itu nggak ada. Jadi puasa Recep itu nggak ada. Adanya memang puasa-puasa yang sudah ada tuntunannya. Dan ibu boleh kalau nanti menggabungkan niat puasa sunnah dengan puasa sunnah yang lain, selama itu sunnah dengan sunnah. Misalkan ibu puasa, wis ini mumpung bulan Rajab, hari Senin tak niatin poso Senin sisan Daud, boleh. Nanti Selasa ndak puasa, Rebo niatin Daud. Nanti Kamis, niatnya puasa Kamis. Jumat, niatnya Daud. Sabtu, berarti tidak ada puasa. Hari Ahad, nanti Daud lagi. Seninnya, puasa Senin. Itu boleh. Jadi dalam puasa-puasa sunnah itu, mau kita ambil tidak masalah. Tapi kalau ibu mengkhususkan gitu ya, puasa Rajab itu yang tidak ada. Dan kalau memang ibu baru mau mulai puasa sunnah ataupun yang masih punya utang mau untuk nyaur utang, itu tidak di 3 hari secara sendiri itu hari itu toh. 3 hari ini yang dilarang adalah Jumat saja atau Sabtu saja atau Ahad. Ini yang terlarang. Jadi kalau misalkan ibu tadi puasanya Daud ngepasi gitu ya sama hari Sabtu, enggak masalah. Karena akan berkaitan atau ada hari sebelumnya yang kita lakukan. Tapi nek lagi arep mulai gitu ya, baru mau mulai, oh nyaur utang kurang siji, ya wis lah dino setu wae tak, itu ndak boleh. Ya. Jadi ketika salah satu istri Rasul berpuasa di hari Sabtu, kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah kamu ikuti di hari sebelumnya?" Tidak, kata istri beliau. Apakah kamu berpuasa di esok hari? Tidak, batalkan.
Nah, jadi bolehnya itu kalau Jumat, Sabtu, Ahad diikuti sehari atau sebelum, sehari sesudah atau sehari sebelum. Jadi misalkan ibu mau puasa ngepasi hari Sabtu, ya udah Jumat Sabtu, opo Sabtu Ahad atau Ahad Senin gitu ya. Dan nanti kalau ada Jumatnya Kemis Jumat gitu ya. Kenapa kok terlarang yang ini di tiap hari ini? Karena memang 3 hari ini adalah hari rayanya umat yang berbeda-beda. Jumat hari rayanya umat Muslim, Sabtu hari rayanya orang Yahudi, hari Ahad atau Minggu hari rayanya umat Nasrani. Sehingga kita tidak boleh berpuasa di hari raya, gitu ya. Nah, sehingga ketika ibu-ibu tadi, ketika mau puasa Rojab, misalkan besok masuk 1 Rojab, kalau niatnya puasa Rojab, tidak ada. Justru ibu berdosa ketika melakukan amal ibadah seikhlas apapun tapi tidak ada dalilnya, gitu ya. Untuk belajar fikih, kita ini belajar fikih. Sebelum masuk ke fikih, ada metode untuk mengambil hukum. Jadi sampai ini hukumnya haram, ini hukumnya mubah, ini hukumnya makruh. Gimana cara untuk ngambil hukum itu? Maka ilmu atau metodenya namanya usul fikih. Nah, di usul fikih ini kita belajar. Kita belajar misalkan ada sebuah kaidah, ada sebuah rumus yang dipakai. Al-aslu fil ibadah haram. Asal dalam setiap ibadah itu hukumnya haram. Illa madallad dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang amal ibadah tersebut. Berarti jane ibu, semua praktek ibadah itu hukumnya haram. Nah, terus kenapa kok kita sholat? Kenapa kok kita puasa? Kenapa kok kita zikir? Karena ada dalilnya. Berarti nek gak ono dalile, hukumnya jadi haram. Karena ibadah itu yang halal sama yang haram, banyakan yang haram. Beda sama makanan. Makanan itu asal muasalnya semua hukumnya halal, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Berarti nek gak ada dalil yang menjelaskan tentang keharaman suatu makanan, maka hukumnya menjadi halal. Nah, jadi kalau misalkan tadi ya dalam masalah praktek ibadah gitu ya, dalam masalah praktek ibadah berarti kalau itu tidak ada dalil petunjuk yang datang dari Quran dan Sunnah, maka hukumnya haram. Lebih baik tidak perlu kemudian kita ikuti, walaupun sebaik apapun. Karena memang orang-orang dulu itu ada yang sampai mereka membuat hadis-hadis palsu. Sebenarnya hadis palsu itu mereka memotivasi gitu. Jadi dulu ada salah seorang orang Muslim gitu ya, namanya Nuh Al-Marzawi. Jadi dia ini sebenarnya niatnya baik gitu, karena pada zaman itu orang-orang tuh banyak mempelajari ilmu seperti fikih, seperti tafsir gitu ya, seperti bahasa Arab gitu. Sehingga waktu mereka untuk membaca Al-Qur'an itu jadi tidak, porsinya tuh nggak banyak gitu. Dan akhirnya Nuh Al-Marzawi ini sengaja membuat hadis palsu untuk memotivasi orang untuk kembali membaca Al-Quran. Jadi akhirnya dia bikin setiap surat di dalam Al-Quran itu ada fadilahnya. Nek baca surat ini dapat ini, nek baca surat ini akan begini. Padahal itu hadisnya palsu. Niatnya baik nggak? Baik. Tapi caranya salah, yang nggak akan diterima sebagai sebuah kebaikan. Ada salah seorang laki-laki yang dia ahli Madinah, jadi orang Madinah gitu ya. Orang Madinah ini kan kalau mau umroh, ngambil mikotnya atau ngambil niat umrohnya itu kan di Bir Ali atau di Dzul Khulaifah. Akhirnya bersama dengan teman-temannya yang lain gitu ya, yang lain itu sudah mengambil mikot di Bir Ali dan mereka janjian sampai di Masjidil Haram. Kemudian orang ini tuh, satu orang ini ditunggu kok nggak datang-datang gitu. Sampai dengan jarak yang lama dia baru muncul. Ditanya lah, kalau nggak salah sama Imam Abu Hanifah atau Ibnu Taimiyah gitu. Ditanya, loh min aina anta, loh kamu tuh dari mana gitu. Yang lain loh udah sampai sini kok kamu telat. Terus dia bilang, iya aku tadi ngambil mikotnya kan harusnya dari Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Tapi aku tambah beberapa kilo dulu sebelumnya, biar pahalanya makin banyak. Lah salah kaprah. Niatnya sih baik, tapi caranya nggak bener. Karena dalam masalah ibadah itu ada tuntunannya gitu ya. Ibu misalkan gini,
Ada hadis yang menjelaskan rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu yang kita lakukan sebelum sholat subuh, itu kan pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Terus orang mikir, oh kalau 2 rakaat aja pahalanya gede banget ya, lebih besar daripada dunia seisinya. Soalnya mana aku sholatnya 3 rakaat ya. Nah, ini kan niatnya baik nggak? Baik. Tapi tata caranya nggak benar, nggak sesuai dengan tuntunan Rasul. Makanya akan menjadi ibadah yang tertolak. Berarti dalam beramal itu harus didasari dengan ilmu. Jadi urut-urutannya itu ilmu sebelum amal. Karena kalau kita sekedar beramal, nggak ada ilmunya, ya jadi batil, ya jadi rusak. Orang sak penake dhewe nanti. Ya, maka belajar fikih itu supaya ngerti, oh ternyata praktek ibadah yang diajarkan Rasul itu kayak gini toh caranya. Oh berarti selama ini aku salah ya, cuma ikut-ikutan, tak kira gitu ya, tak kira bener, tak kira ape. Nah itu kenapa kita belajar fikih. Termasuk tadi saya mengawali di awal bulan Rajab, karena nanti pasti banyak sekali share-sharean yang ada di grup WA gitu ya. Karena saya melihat bahwa ibu-ibu itu hobinya copy paste, hobinya sukanya salin dan tempel. Apik nih, saya tak teruske neng grup liane gitu ya. Padahal tidak cross check dulu, tidak tidak tanya dulu sama Ustadz atau Ustadz ini saya dapat share begini, boleh nggak saya teruskan kepada grup lain, haditsnya sahih nggak? Hati-hati loh Bu, ibu rekae arep nge-share ape neng dalile ora ono, ya akhirnya berpotensi menyesatkan banyak orang. Nah jadi nggak setiap yang kemudian kita merasa ini baik itu boleh untuk di-share ulang, apalagi kalau dalam urusan ibadah gitu ya. Kalau urusan dunia silahkan. Ibu misalkan gimana caranya biar masak kambing nggak prengus, semoga aja lah ya. Mau pakai godong kates kayak mau digodok dulu dan lain sebagainya, silakan urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, urusan ibadah, ini tidak boleh keluar dari petunjuk Rasul ya. Jadi saya mengingatkan ibu-ibu karena banyak sekali nanti hadis yang palsu yang beredar di sekitaran bulan Rajab. Di antaranya Rajab adalah bulannya Allah, gitu ya. Barang siapa yang sholat di malam Jumat pertama di bulan Rajab akan mendapatkan ini misalkan gitu ya. Kemudian puasa di tanggal tertentu di bulan Rajab pahalanya bla 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 misalkan, atau malam Rajab itu setara dengan malam Lailatul Qadar. Nah, ini semua hadisnya adalah palsu, ya. Bahkan Imam Nawawi bilang sholatul raghaib bid'atun munakkarah. Sholat raghaib atau sholat yang diawali di Jumat pertama di bulan Rajab itu adalah bid'ah yang mungkar. Nah, jadi sekali lagi tidak ada amalan khusus di bulan Rajab, baik itu zikir Rajab, puasa Rajab, sholat Rajab, tidak ada. Tapi kalau ibu mau memperbanyak ibadah di bulan Rajab, silahkan. Asal memang dikir-dikir puasa-puasa yang memang ada tuntunannya. Bukan yang disebut dengan khusus puasa, sholat, dan lain sebagainya di bulan Rajab. Bisa dipahami ya Bu? Bisa insya Allah. Nah jadi ini sekedar awal saja, karena saya nggak mau nanti bulan Rajab ibu pengennya dapat pahala berlipat ganda. Lah kok malah dosa berlipat ganda? Kan gitu ya. Karena di bulan Rajab atau bulan haram ini adalah bulan yang dilipat gandakan baik kebaikan atau keburukan. Ya, maka berhati-hati dalam bersikap, dalam menjaga lisan, dalam mengetikkan. Ibu update status neng nyindir uang, itu dosane berlipat ganda itu ya. Mungkin ada yang ketika dia update status baru 5 menit sudah dihapus. Loh, kok postinganmu dihapus? Iya, target sudah membaca pesan saya. Ada yang kayak begitu. Jadi ternyata statusnya nyindir uang. Ya, hati-hati ya dengan ketikan kita, itu lipat ganda nanti dosanya. Bahkan ibu, innallaha ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu sampai tahu mana pandangan mata yang khianat. Ibu ketika ngaji terus ngelihat ada temennya yang baru datang padahal ratau ngaji, ibu ngesonan lagi ya, lagi marahan sama orang ini, ibu melerok, gitu ya.
teko, cuma sekedar matanya melirik, hatinya grudel, kayak ngopo teko ora tau ngaji. Hati-hati loh ya, di situ ada dosa yang berlipat ganda kalau kemudian kita lakukan di bulan Rajab diantaranya ya. Baik, alhamdulillah hari ini bisa kembali menyapa ibu-ibu semua setelah kita 2 bulan ya absen, dan insya Allah mulai bulan ini kita rutin di Sabtu ketiga di jam 8 pagi membahas kitab fikih wanita, dan saya pakai buku ini Bu, mungkin di beberapa tempat ibu juga memakai buku ini ya, dan kita baru bahas di bab awal sekali. Jadi kalau ibu di rumah memang ada bukunya, silahkan untuk dibawa. Tapi kalau ibu nggak punya bukunya dan kira-kira ibu kira seneng moco, ora satu kubu, saya tidak menyarankan ibu beli buku kalau nggak dibaca. Nanti justru malah akan memperberat hisab ibu ya. Apalagi ibu-ibu tuku koleksi terus ditaruh di rumah, lali sing deleh, sesuk ngaji golek ya, itu malah nggak usah beli ya. Jadi ibu menyimak saja ya. Baik, kita hari ini masih belajar tentang fikih najasah atau fikih najis ya. Ini kalau nggak salah sudah saya bahas, tapi saya ulang sedikit supaya kita paham, termasuk nanti bagaimana cara membersihkan najisnya. Maka najis, jadi kalau belajar fikih itu bedakan, tidak setiap yang kotor mesti najis, dan tidak setiap yang bersih mesti suci. Karena kotor dan najis beda, bersih dan suci juga beda. Jadi kita tuh kadang ngerasa, alah orang sah ini wes resik, nah padahal resik belum tentu suci. Contoh misalkan bersih belum tentu suci. Misal ibu punya cucu ya masih pakai pampers misalkan ya. Kemudian pada saat di rumah ibu lah kok ngompol misalkan. Maka ketika ngompol itu di lantai, ibu langsung ngepel pakai superpel. Jadi air akhir nggak pesing baunya, akhirnya air ibu campur dengan pewangi lantai. Maka itu sekedar membersihkan, tapi tidak mensucikan. Jadi lantai ibu tetap najis, walaupun bersih, walaupun wangi. Kenapa begitu? Karena yang namanya mensucikan itu harus dengan yang suci dan mensucikan. Karena ada dan yang paling paling afdol untuk mensucikan itu dengan air ya. Jadi air itu di awal kita sudah bahas, ada air tohir, ada air tohur. Air yang tohir itu air yang suci saja, itu namanya tohir. Tapi kalau tohur itu artinya suci dan mensucikan. Nah, bedanya apa? Kalau air yang tohir itu air yang dia suci, tapi bisa jadi sudah tercampur dengan suatu zat yang suci, sehingga air tersebut sudah berubah, baik dari segi warnanya, atau dari segi rasanya, atau dari segi baunya. Kayak contoh air sabun. Sabun itu suci, air keran juga suci. Tapi kalau sudah kecampur jadi air sabun, ini nggak bisa mensucikan. Karena dia sudah tercampur dengan zat yang suci dan sudah berubah, baik dari warna maupun dari bau. Sehingga misalkan ibu ngompol gitu ya, kadang kan orang tua suka kepoyo gitu ya. Nah, ketika ibu kepoyo gitu ya, terus celananya kena ompolnya, terus dijadiin satu sama baju yang ada di mesin cuci. Habis itu mesin cucinya kan secara otomatis nyuci nih. Dan mesin cuci itu kan air, kemudian kita kasih sabun, terus dia nyampur. Maka ibu nyuci di mesin cuci, kalau itu jelas ada najisnya, maka dia tidak bisa untuk mensucikan najis tersebut. Yo resik, yo wangi, neng ora suci, gitu ya. Jadi caranya gimana? Memang harus dibilas dulu dengan air yang mengalir. Meskipun mungkin nanti baunya masih pesing, nggak masalah. Yang penting pada bilasan pertama itu air yang tidak tercampur dengan apapun. Nah itu yang kalau memang sudah jelas najis ya, kayak tadi misalkan di lantai gitu ya, atau misalkan kayak tai cicak misalkan ya. Jadi tai cicak itu kan kadang sesuatu yang kita remehkan karena dia saking kecil-kecil. Kemudian kita sapu nih.
Nah, sapu yang bekas nyapu tai cicak, kadang kita buat nyapu juga di ruangan lain. Ya nyapu ruang tamu, ya nyapu kamar. Lah berarti semua bagian dari rumah kita akhirnya ternajisi. Karena sapune bekas nyapu tai cicak. Terus kita ngerasa kayak, udahlah nggak usah dipel, wong wes resik. Nah, gitu ya. Makanya tidak setiap yang bersih mesti suci. Maka kalau sudah begitu kita khawatir nanti bisa jadi ada najisnya, maka dipel dulu yang tidak tercampur dengan apapun. Jadi ngepel pertama, kalau di situ memang jelas ada najisnya, jangan pakai super pel. Tapi air yang benar-benar pure, murni. Tapi kalau air pro nanti baunya tuh jadi apa sih? Kayak adalah kita mensucikan dulu najisnya itu, gitu ya. Nah, jadi ada air yang tohir, ada air yang tohur. Jadi air yang tohur yang dia bisa mensuci dan mensucikan itu air yang memang dia tetap pada kondisi awal penciptaan. Jadi kayak misalkan air sumur, air laut. Jadi air laut walaupun dia asin, tapi memang dia asal muasalnya memang asin, bukan yang ditambahin garam. Maka air laut boleh untuk mensucikan. Jadi ibaratnya kita mau nyuci, mau wudhu, mau mandi besar dengan air yang dengan air laut nggak masalah. Karena air laut itu tohurun ma'uhu wahilun maitatuhu gitu ya. Dia suci airnya dan halal bangkainya. Atau misalkan kayak air belerang. Air belerang itu kan bau ya, maka nggak masalah. Air belerang walaupun dia bau digunakan untuk misalkan berendam gitu ya, karena mungkin ada orang penyakit kulit gitu, nggak masalah karena memang belerang itu dia dari alam asli, bukan ditambahkan. Tapi kalau misalkan air kaporit gimana Bu? Misalkan Ibu berenang di kolam renang, nah kolam renangnya itu jelas bau kaporit, bisa nggak untuk mensucikan? Nggak bisa, gitu ya, nggak bisa dia untuk mensucikan. Kecuali kalau misalkan air yang mengalir, kayak misalkan di umbul gitu, nah itu dia memang mata air asli, maka bisa untuk mensucikan. Tapi kalau yang sudah tercampur tidak bisa ya. Nah sekarang kita belajar ya tentang najis apa saja. Yang pertama adalah najis itu kotoran manusia ya, tinja atau kotoran manusia. Baik itu punya anak kecil, punya orang dewasa, itu semua sudah najis. Insya Allah sudah maklum lah, sudah diketahui semuanya. Yang kedua, kencing manusia. Nah, kencing manusia itu ketika anaknya masih kecil dan kondisinya masih ASI, ibu berbeda cara membersihkannya saja antara bayi laki sama bayi perempuan. Jadi bayi laki-laki yang dia masih ASI ibunya full gitu ya, biasanya 6 bulan awal, maka ketika dia ngompol, itu cara membersihkan najisnya cuma sekedar diperciki air aja. Jadi misalkan nih, kadang ibu-ibu kan kalau bayinya masih awal-awal tuh nggak dipampersin gitu ya. Jadi ngompol gitu aja. Kemudian ketika memang itu ngompolnya di baju kita mau sholat nggak harus ganti sebenarnya, nggak harus ganti daster. Ambil air, percikan ke bagian yang kena ompol, itu sudah mensucikan. Kalau bayinya laki-laki yang hanya sekedar ASI ibunya saja. Tapi kalau sudah kecampur sama sufor atau susu formula, nggak boleh ya. Maksudnya harus tetap dibasuh, harus langsung dibasuh. Karena memang batasnya itu sampai dia benar-benar ASI ibunya tok. Nah, tapi kalau bayinya perempuan, walaupun dia minum ASI ibunya saja, tetap wajib dibasuh. Jadi bedanya tuh kalau percik tuh gini Bu, ambil air, piuk, ya itu namanya percik. Tapi kalau basuh, itu ambil air yang ada di sini nih, yang ada di tangan kita, kemudian dibiurkan, itu namanya basuh. Bisa ya membedakan. Nah nanti kalau misalkan kondisinya ibu ngompol di spring bed gitu ya, karena kan kadang saya soalnya ngelihat mama saya tuh nanti ora enek anu to matras sing enek perlae mama sok ngepoyoh katanya. Oh memang orang tua biasanya suka begitu gitu ya. Akhirnya kadang mungkin ngompol dikit lah di spring bed. Nah ketika di spring bed itu kan dia kita mau ngejemur juga kondisinya kan berat.
nggak bisa, apalagi mungkin pintu pintu apa namanya pintu kamarnya kecil, jadi rekoso lah. Maka gimana nanti cara membersihkan ompol yang dia itu di spring bed? Nah, nanti dikiaskan sama pada saat Rasulullah melihat ada seorang badui atau suku primitif datang ke masjidnya Rasul, tiba-tiba cur gitu, pipis di masjid. Nah, dulu kan masjidnya memang tidak pakai keramik gitu ya, jadi kan masih yang tanah gitu. Nah, tadinya para sahabat mau mengusir si laki ini. Kata Rasulullah, biarin aja, biarin. Kenapa kok biarin? Karena kalau diusir pada saat dia pipis, makin kacer-kacer. Oh, lagi nguyo, menggir kamu, cur, kemana gitu ya. Nanti akan sulit untuk membersihkan najisnya. Makanya Rasulullah bilang, da'uhu wahariku, udah tinggalkan, biarin dulu, wahariku, baru kemudian kamu ambil air, guyurkan. Nah, ini nanti dikiaskan sama dengan ompol yang ada di spring bed. Jadi kita ngambil air saja, mungkin tidak harus yang saember juga ya, kok rusak gitu ya. Jadi ngambil air yang penting itu basuhan. Jadi mungkin sak cawok atau apa namanya satu cakupan tangan, kemudian dibiurkan ke bagian ompol yang di spring bed itu. Maka nanti dia akan meresap ke bawah. Jadi sama kayak tanah yang ketika diguyur air juga meresap ke bawah. Nah, ini nanti cara untuk mengambil hukumnya sama dengan cara itu. Maka setelah kemudian kita basuhkan air di situ gitu ya, ke spring bed itu, ini menjadi cara untuk mensucikan najis. Tapi masih bau. Nah, baru yang kedua, nanti kita kan kayak sabun misalkan ya, terus dibilas lagi. Kok masih pesing, ya udah pakai apa yang buat nyetrika misalkan gitu ya, pewangi pakaian atau pakai apalah parfum, monggo aja, nggak masalah. Tapi tetap basuhan awal itu adalah air yang tidak tercampur apapun. Nah, tapi nanti kalau misalkan kayak tadi air kaporit gitu ya, bagaimana kalau PDAM ada kaporitnya? Jadi kalau dia tercampur dengan sesuatu yang suci, selama kadar airnya lebih dari 2 kullah. 2 kullah itu berapa? 1 kullah itu sekitar 108 liter. Berarti 2 kullah itu 216 liter. Maka kalaupun ada najis ataupun kalau ada sesuatu yang tercampur di situ dan posisi airnya lebih dari 216 liter, maka dia tidak menajiskan dan tetap bisa digunakan untuk bersuci. Artinya kalau misalkan air PDAM itu kan memang dia mungkin dicampur sama kaporit, tapi kan jumlahnya juga banyak gitu ya, sehingga dialirkan ke rumah-rumah kita, insya Allah tidak mengapa, karena memang kita cuma tinggal dapat salurannya saja, tapi sumber airnya itu kan pasti sudah lebih dari 216 liter gitu ya. Nah, ini dari kencing manusia ya. Jadi kencing manusia kalau orang dewasa memang sudah najis dan memang harus dibasuh. Kemudian bagi anak laki-laki yang masih ASI ibunya memang najis, tapi najisnya ringan sehingga cukup dipercikan saja. Sedangkan bayi perempuan itu walaupun belum minum apa-apa, makan apa-apa, tetap sudah wajib dibasuh. Gitu ya, itu bedanya. Kemudian yang ketiga adalah madi. Nah, madi itu najis. Madi itu apa toh? Madi itu adalah cairan yang keluar biasanya ketika orang menginginkan hubungan badan. Kalau misalkan seorang laki-laki melihat wanita seksi misalkan ya, atau seorang istri yang dia mulai dirangsang oleh suaminya, maka cairan ini keluar dan cairan tersebutlah yang disebut dengan madi. Nah, madi itu najis. Tapi ketika mengeluarkan madi, tidak wajib mandi besar. Jadi harus sekedar membersihkan, kita sebut kemaluan farj gitu ya. Jadi kita sekedar membersihkan farj saja, kita bercebok saja. Kalau di situ memang madinya terkena di pakaian dalam, ya berarti pakaian dalamnya bisa diganti. Berarti pakaian dalamnya bisa diganti gitu ya. Jadi memang maksudnya gini, terkadang memang kita harus memisahkan antara nyaman dan syariat gitu. Misalkan kayak tadi ya, kondisinya kan ada madinya, kemudian dia pakai pakaian dalam. Lah, nggak mungkin nek ganti, karena nggak mau ganti. Terus masa orang katoan misalkan gitu ya.
Gimana tapi cara bersihinnya? Ya udah dipercikan air. Lah teles kebes, ya sudah, enggak apa-apa. Itulah cara membersihkannya. Jadi memang kita harus menyingkirkan gitu. Lah kok nek teles piye, nek rapenak piye digoreng. Nah itu loh maksud saya ya, karena memang syariat itu tidak berlaku kepada oh ini bikin kamu nyaman ya wis rapo, enggak gitu. Contoh lagi misalkan pada saat mandi wajib itu kan bagi perempuan yang memang dalam kondisi junub ataupun setelah selesai haid itu sedikit ada perbedaan. Bagi yang dia habis hubungan badan dengan suami kemudian mau mandi besar itu boleh untuk tidak melepas jalinan rambutnya. Jadi guyur kepala posisi mejek digelung enggak apa-apa Bu. Rambutnya itu dikucir, jadi kucirannya itu nggak dilepas, nggak masalah. Jadi diguyur-guyur gitu. Tapi beda sama wanita yang memang dia mandi besarnya setelah selesai haid. Maka wajib diurai jalinan rambutnya di sela-sela. Tapi kalau dalam keadaan junub nggak harus diurai Bu. Lah ini kalau misalkan nih dipraktekin gitu ya. Lah piye gelungan terus dikerucuk, yang kok mambu, lah kan gitu ya. Lah nanti gimana? Rambutnya kan bau, yo ora penak, mosok ra samponan. Nah itulah kadang kita itu membuat sesuatu yang kayaknya nggak bisa diterima kalau nggak nyaman. Padahal sebenarnya nggak gitu. Mandi wajib itu tidak harus pakai sampo pun sah gitu loh. Cuman kan karena kita kebiasaan nek keramas, nek gerujuki ya samponan gitu ya. Padahal sebenarnya tidak wajib untuk samponan gitu maksud saya ya. Nah jadi sama dalam membersihkan madi tadi ya dipercikan karena itu najis ya. Kemudian dibersihkan kemaluannya, farjnya, kemudian dia baru berwudu. Kemudian, tapi beda Ibu sama yang namanya mani ya. Ini biasanya banyak yang ketuker. Jadi ada mani, tapi tidak ditulis mani sebagai sesuatu yang najis. Karena mani hukumnya suci ya. Madi itu najis, tapi ketika madi keluar, Ibu tidak wajib untuk mandi besar. Hanya membersihkan farj dan berwudu seperti biasa. Nah, sedangkan mani itu hukumnya suci. Tapi kalau mani keluar, Ibu wajib untuk mandi besar. Jadi mani itu gimana? Mani itu baik pada laki-laki dan perempuan itu sama-sama keluar. Dia cara mengidentifikasinya kalau keluar biasanya disertai dengan rasa nikmat dan setelah itu badan rasanya capek. Jadi insya Allah kalau ibu-ibu yang sudah menikah ngerti lah ya Bu, mani itu walaupun tidak ngerti yang bentuknya seperti apa karena memang beda antara mani laki-laki sama mani perempuan. Kalau mani laki-laki memang dia memancar gitu ya, dan kalau ada di misalkan di sarung, di spray, dia kayak lem gitu. Jadi dia bekasnya tuh kayak kaku. Tapi kalau mani perempuan dia nggak yang kental, nggak yang memancar gitu, enggak. Jadi cairannya tuh warnanya kekuning-kuningan gitu ya. Tapi kita bisa tahu oh ini keluar mani gitu, karena memang biasanya perempuan dalam kondisi orgasme itu mengeluarkan mani. Maka ketika mani ini keluar, nah mani itu cairannya itu suci Bu. Beda sama mandi tadi najis gitu ya. Tapi ketika keluar mani harus mandi besar. Nah perbedaannya tadi, kalau ibu tidak dalam keadaan haid, mandi besarnya boleh tidak mengurai jalinan rambut, tapi kalau setelah selesai haid memang harus diurai jalinan rambutnya. Nah sekarang mani itu kan suci ibu. Ketika misalkan si mani itu nempel di sarung, terus ibu mau sholat, ora enek sarung sing bekas ono manine. Kira-kira sholat menggunakan sarung yang ada bekas maninya sah atau enggak? Sah Bu? Ayo, jadi madi itu najis, mani itu suci. Nah sekarang di sarung itu ada jelas, karena kan dia kalau mani laki-laki tadi kayak lem gitu ya. Nah itu kita ngerti, oh iki enek manine iki gitu. Bolehkah ibu sholat menggunakan sarung yang terkena mani itu? Boleh, kenapa? Karena dia suci. Sekarang saya tanya, ibu, madi sama mani keluarnya duluan mana? Madi. Orang yang keluar mani mesti keluar madi enggak? Orang yang mengeluarkan mani
apakah madinya pasti keluar? Hah? Ibu paham nggak? Jadi orang yang keluar mani itu kan dia puncak ya, bisa dibilang tuh dalam keadaan orgasme. Maka orang sampai di orgasme itu kira-kira keluar mani nggak? Keluar. Jadi orang yang keluar mani pasti keluar mani, pasti, karena dia kan terangsang dulu, baru kemudian ada kepuasan. Tapi orang yang keluar mani mesti keluar mani nggak? Enggak, belum tentu. Misalkan ada seorang laki-laki lihat wanita seksi gitu ya, terus mani keluar, tapi belum tentu mani keluar gitu ya. Nah, berarti karena tadi mani itu hukumnya najis, kemudian mani hukumnya suci, terus maninya itu ada di sarung. Berarti najis sama suci? Najis, karena sudah tercampur dengan mani gitu ya. Karena kan orang keluar mani pasti keluar mani. Jadi kan di situ sudah tercampur antara yang najis dan suci, ya hukumnya jadi najis juga. Nah, sekarang Bu, kalau mani itu suci, itu dari segi medis gitu ya, setelah diteliti katanya mengandung banyak vitamin. Akhirnya ada yang menjadikan mani itu sebagai obat totol jerawat. Nah, kira-kira boleh nggak Bu obat totol jerawat dari mani? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tercampur dengan mani jadi najis. Nah, sekarang kalau ditotol-totolkan, apakah kita nggak boleh menyentuh najis? Boleh nggak? Boleh, selama tidak mau sholat. Jadi kalau mau sholat, misalkan ada najis, ya udah dibersihin gitu ya. Jadi misalkan ibu mau pakai mani sebagai obat totol jerawat, sebagai krim malam, jadi pakainya habis isya gitu ya, habis isya terus ditutul-tutul kayak gitu, kan nggak sholat lagi tuh ya, sampai mau subuh atau mungkin bangun tengah malam. Berarti boleh nggak Bu? Boleh gitu ya. Jadi memang kalaupun geli jadi kalau pertanyaannya boleh atau enggak, ya boleh saja selama memang tidak mau sholat gitu ya. Nanti kalau mau sholat ya udah cuci muka dulu baru wudhu gitu. Cuma nek saya yo alah Wardah sing regane 20.000 bat totol jerawat kayak akeh gitu ya, banyak dijual maupun dadak pakai mani gitu. Cuman ada yang tapi kan mani itu isinya vitamin semua misalkan, memang ada yang begitu. Jadi ya monggo aja, maksudnya itu pilihan gitu loh Bu. Jadi ya kita nggak bisa juga mengatakan jangan Gilani, lah Gilani versi kita lah, dia nggak Gilani, dia nggak jijik kan gitu ya. Jijiknya orang itu kan beda-beda ya Bu ya. Jadi kalau ditanya boleh atau enggak, ya boleh-boleh saja ya. Nah itu ya, jadi mani tidak najis ya. Kemudian yang najis selain mani adalah wadi. Nah wadi itu apa? Wadi itu cairan yang keluarnya habis buang air kecil. Makanya sunahnya ibu kalau habis pipis itu nggak langsung cebok, tapi berdaham dulu. Habis pipis, gitu ya, berdaham dulu sambil menekan perut bagian bawah. Nah ini supaya wadinya keluar. Wadi itu bentuknya seperti apa sih? Jadi wadi itu cairan yang warnanya putih dan tebal, dan biasanya memang keluarnya cuma habis pipis tok. Kalau nggak habis pipis dia nggak keluar gitu. Nah, jadi beda sama keputihan ya. Kalau keputihan, itu najis nggak Bu? Keputihan tidak najis. Jadi keputihan itu adalah cairan yang memang dia keluar biasanya memang pada saat wanita kecapean, jalan jauh, dalam kondisi hamil. Kalau memang keputihan itu najis, pasti wanita-wanita pada zaman Rasul yang mereka mengalami keputihan juga sudah ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Tapi tidak ada satupun dalil tentang keputihan yang menjelaskan tentang najis, maka keputihan dihukumi suci. Sehingga saya nggak kepengen ibu-ibu yang mungkin kadang mengalami keputihan, biasanya pakai panty liner gitu ya. Terus ketika misalkan di jalan gitu ya, ngerasanya waduh iki aku risih banget,
nggak bawa ganti panty liner soalnya ini keputihan gitu ya. Maka ibu akhirnya tidak sholat di waktunya karena ngerasa risih, nanti ajalah sholatnya di rumah. Padahal ketika di rumah, waktu sholatnya sudah habis. Nah itu nggak boleh. Jadi maksud saya adalah dengan ibu belajar tentang fikih najis, oh ini nggak najis, itu jangan dengan alasan risih gitu. Misalkan kayak kita keringetan kan nggak najis kan. Cuma kadang orang sengaja menunda untuk sholat tepat waktu karena pengennya nantilah sampai rumah dulu, tak ganti daster, tak mandi, ini ben badanku penak gitu. Padahal sampai rumah waktunya sudah habis. Karena hanya ngerasa badannya lengket bla bla. Nah itu dipisahkan dulu. Bahkan dalam kondisi nanti najis pun sampai ulama itu memberikan rukhsah ataupun keringanan. Jadi masuk waktu sholat itu kan sebagai syarat sah sholat. Jadi ibu ketika adzan berkumandang, ketika mau sholat sedangkan adzan belum berkumandang, terus dikira oh ini kayaknya udah adzan deh, udahlah tak sholat aja. Maka ketika setelah selesai sholat, loh kok baru dengar adzan, maka sholat yang nggak tahu kalau belum adzan itu tidak sah dan harus diulang. Karena masuk waktu sholat adalah syarat sah sholat. Begitu juga misalkan ibu sholat tapi nunda-nunda, nantilah males, nantilah tak ilaih-ilaih, nantilah begini-begini, maka ibu menunda sampai waktu sholatnya habis. Maka ketika ibu mau sholat justru sudah nggak boleh sholat. Jadi bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat karena unsur kesengajaan justru tidak boleh sholat. Tapi kalau misalkan memang nggak sholatnya atau belum sholatnya itu karena ketiduran, karena kelupaan, maka pada saat dia bangun dan pada saat dia ingat itu menjadi waktu sholat untuknya. Nah, sebagai contoh misalkan, tadi masuk waktu sholat adalah termasuk syarat sah sholat. Kita sholat dalam keadaan suci juga termasuk syarat sah sholat. Sekarang kalau berkumpul antara dua hukum ini jadi satu, mana yang kita pilih? Jadi ada yang lebih ringan untuk bisa kita pilih kalau dua hal itu jadi satu. Misalkan gini, ibu saya pernah sampaikan ini, ibu perjalanan dari Jakarta ke Solo, yang harusnya sampai Solo itu di jam 5 pagi sudah nyampe dan ibu bisa sholat subuh di sini. Tapi ternyata jam 5 pagi masih sampai Semarang karena mungkin kondisinya macet. Padahal ibu naik bis itu selama semalaman ngempet pipis. Nah, pada saat haji, cerit, nah gitu ya, keluar sithik, kepoyo sithik. Padahal itu di waktu subuh kondisinya ibu tidak bisa untuk ganti celana karena di bis gitu ya. Tapi ini ibu harus sholat di waktu tersebut. Nah, mana yang kemudian harus dipilih? A, apakah ibu bisa sholat tepat waktu di Semarang itu, misalkan jam 4:30 misalkan, tapi kondisinya najis. Jadi sholat dalam kondisi najis tapi masih di waktunya. Atau milih yang kedua, wah lah ini gimana ya, celanaku kena najis sih, yowes lah nunggu sampai Solo, tapi kemungkinan sampai Solo jam 8 pagi. Nah itu udah waktunya udah habis. Tapi kalau nanti sampai Solo jam 8 pagi, aku kan masih bisa ganti, masih mandi, berarti sholat subuh tuh bisa dalam keadaan suci. Maka atau apakah pilih yang kedua? Jadi yang A, sholat dalam keadaan najis tapi masih dapat waktu sholat. Atau yang B, sholat dalam keadaan suci tapi sudah kehilangan waktu sholat. Nah ini kan dua hukum yang kemudian bertabrakan. Nah maka ulama menjawab lebih ringan kita sholat dalam keadaan najis daripada kehilangan waktu sholat. Gitu ya. Maka yang najis saja sampai sama ulama itu diringankan. Kamu boleh ringankan, kamu boleh tetap daripada nantilah bisa sholat dalam keadaan suci tapi waktunya sudah habis. Apalagi yang sekedar itu kotor, yang bukan jelas najis, sekedar kita kotor aja, risih aja gitu ya.
Jadi dalam masalah keputihan itu memang nanti terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi saya mengambil pendapat itu tidak najis. Kenapa? Tidak ada dalil secara konkret, secara jelas yang menjelaskan keputihan itu najis. Karena memang dalam masalah usul fikih ada sebuah rumus tadi bahwa segala sesuatu itu hukumnya halal, segala sesuatu itu hukumnya suci selama ada dalil yang menjelaskan. Berarti kalau tidak ada dalil yang menjelaskan, ya hukumnya jadi halal ataupun suci, gitu ya. Maka dalam masalah keputihan, ya kalau mau mengambil hukum, aku risih, aku menganggap ini najis, ya monggo aja diganti. Tapi saya mengambil pendapat ini tidak najis karena para wanita-wanita pada zaman Rasul juga mengalami keputihan dan Rasul tidak pernah menjelaskan tentang keputihan adalah sesuatu hal yang najis, gitu ya. Nah, jadi memang nanti perbedaan pendapat lagi, apakah walaupun dia tidak najis, apakah membatalkan wudhu? Nah, itu nanti jadi pertanyaan selanjutnya. Karena memang dalil secara umum adalah semua yang keluar dari dua jalan membatalkan wudhu. Dua jalan itu apa? Depan sama belakang. Kubul sama dubur. Yang mengambil pendapat keputihan kan keluarnya dari farj, dari vagina, dari kemaluan. Saya nggak tahu kalau dalam istilah medis, tapi saya tanya sama jamaah kajian saya yang mereka memang dokter gitu ya. Saya tanya, keluar keputihan itu dari mana? Dari vagina, tapi vagina itu sama kemaluan beda ya? Lubangnya. Saya nggak ngerti deh. Maksudnya kalau, iya nggak sih Bu? Beda ya? Vagina sama kemaluan beda ya? Oh sama, tapi lubangnya beda. Sama keputihan itu beda. Nah, jadi kalau laki-laki, dia kan memang cuma punya dua lubang ya, depan sama belakang, kubul sama dubur. Tapi perempuan itu punya tiga. Dan keputihan itu, saya nggak ngerti, laki-laki keputihan nggak ya? Nggak deh kayaknya ya. Nggak deh kayaknya. Jadi kayaknya laki-laki nggak keputihan ya Bu ya? Enggak. Nah, berarti kan memang keputihan itu keluarnya dari lubang ketiga gitu loh. Sehingga dia bukan keluar dari jalur depan atau belakang. Sedangkan tadi dalilnya adalah yang keluar dari dua jalan membatalkan wudhu. Itu bukan dua jalan, itu jalan tiga gitu ya maksud saya. Jadi saya mengambil pendapat keputihan tidak najis dan tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau dirasanya aku mau ngambil pendapat yang najis dan membatalkan wudhu, ya monggo saja. Karena sekali lagi fikih itu memang ada banyak hal yang berbeda pendapat. Jadi ya diluaskan hati kita untuk bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Sehingga ketika yang berbeda dari segi tata cara ibadah, ngambil hukum selama ada dalilnya, ya udah toh kita toleransi. Yang penting ora bedo akidah. Wes gitu aja. Yang penting kita tidak berbeda di akidah. Kalau cuma berbeda di masalah fikih, yang satu pakai bendera NU, yang satu bendera Muhammadiyah, yang satu bendera ini, masing-masing dengan dalilnya, ya monggo aja, kita nggak usah ngerasa bahwa, oh kalau aku ngambil pendapat ini, kamu ngambil pendapat itu, oh salah kamu, sesat kamu. Ini masalah fikih kok, wong ulama aja sampai mereka membagi menjadi 4 madhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, dan yang namanya 4 madhab ulama beda-beda ini aja. Mereka tidak ada yang menyesatkan satu sama lain. Mereka menghargai perbedaan itu. Wong kita nggak sekali berulama kok udur dewe-dewe. Kan gitu ya. Yang ulama saja ikhtalafa gitu ya. Para ilmuwan saja mereka berbeda pendapat. Kita ini bukan ulama, kita ini juhala. Kita ini orang-orang bodoh, bukan orang-orang pinter. Kalau kita masih bodoh, ya semakin belajar lah. Tidak perlu kita menyudutkan orang lain yang berbeda pandangannya dan mengambil hukum dengan kita, berarti mereka salah atau sesat, gitu ya. Baik, ya. Jadi tadi dalam masalah keputihan, monggo ya, saya menyerahkan kepada ibu-ibu untuk mengambil pendapat yang mana. Tapi maksud saya, jangan itu dijadikan alasan untuk menunda waktu sholat. Hanya karena, lah iki najis, risih, nanti begini-begini. Yang jelas najis saja diringankan sama ulama. Apalagi yang tidak najis. Apalagi yang tidak najis. Atau yang wadi tadi Bu, keluarnya memang dia habis buang air kecil saja. Kalau ibu nggak habis pipis, wadinya nggak keluar. Dan insya Allah ketika sudah memang menekan perut bagian bawah, kemudian juga sudah berdehem, insya Allah wadinya juga ikut keluar. Adapun misalkan nanti kadang kita cebok gitu ya, terus mungkin tidak dilap atau mungkin langsung pakai underwear, terus pada saat sholat kadang suka ada air yang keluar. Nah kalau misalkan itu memang air bukan cairan ya, kan beda ya. Kalau cairan tuh dia
tebel gitu loh, kayak lengket gitu lah. Kalau air kan ngalir gitu aja. Nah kalau misalkan itu memang air yang tersisa, maka dia tidak najis. Tidak najis dan juga tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholat ya. Nanti juga begitu juga pada saat misalkan habis hubungan badan dengan suami, terus kita sudah mandi besar, habis itu kok mungkin masih ada mani yang tersisa nih dan keluar. Nah itu kita tidak perlu mandi besar ulang, karena memang bukan mani yang keluar secara sengaja, maksudnya dia hanya sisa dari mani saja, maka tidak membatalkan dari mandi besar kita ya. Kemudian yang selanjutnya termasuk najis adalah darah haid. Kemudian yang keenam termasuk najis adalah kotoran binatang yang dagingnya tidak halal dimakan. Nah berarti di sini Bu ada ada perbedaan ya, dijadikan sebuah rumus. Kotoran binatang yang binatang itu dagingnya halal untuk dimakan, berarti kotorannya suci, tidak najis. Tapi kalau hewannya haram untuk dimakan, kotorannya najis ya. Saya ulang ya, hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, kotorannya suci atau tidak najis. Tapi bukan berarti kotorannya suci itu boleh digunakan untuk bersuci loh ya. Oh tai kambing ki suci, tok yo tayamum kanggo tai kambing ya, ndak boleh, dia suci saja tapi tidak bisa mensucikan gitu ya. Jadi bedakan, tadi di awal saya bilang ada tohir, ada tohur. Sedangkan hewan yang dagingnya haram untuk dimakan, berarti kotorannya najis. Nah sekarang kita udah ngerti nih, oh berarti kayak ayam, sapi, kambing, ini kotorannya ya kotor, ya bau gitu ya, tapi tidak najis. Ini yang saya mengambil pendapat dari jumhur ulama atau mayoritas ulama. Jadi di awal saya bilang bahwa tidak setiap yang kotor mesti najis. Tidak setiap yang bersih mesti suci. Jadi artinya misalkan nih, kadang kita jalan terus kita nginjek tai ayam gitu ya. Terus kita sholat pakai sendal yang di situ ada kotoran ayamnya. Ya karena dia hakikatnya tidak najis ya sholat kita tetap sah. Tapi kalau nginjeknya kotoran kucing misalkan gitu ya, karena memang kucing itu kan dia hewan yang dagingnya sendiri haram untuk dimakan, maka ya kotorannya juga najis, ya berarti kita terkena najis. Cuman nanti perbedaan Bu, sekali lagi ini perbedaan pendapat juga ya. Cuman nanti biasanya saya mengambil, ini perbedaan pendapatnya begini-begini, tapi dari perbedaan pendapat itu saya mengambil yang ini, dalilnya ini, saya biasanya begitu. Contoh dalam masalah kucing. Kucing itu dia hewan yang haram dimakan dagingnya, maka kotorannya najis. Tapi gitu ya, saya mengambil pendapat untuk bulu kucing, kemudian makanan bekas kucing itu tidak najis. Jadi yang najis hanya kotorannya saja. Saya mengambil pendapat yang tidak najis berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud. Ketika kemudian Rasulullah ditanya tentang kucing, maka Rasulullah mengatakan bahwa kucing itu tidak najis karena dia adalah hewan yang sehari-hari hidup dan tinggal bersama dengan kita. Sehingga ketika ibu di rumah melihara kucing, kemudian sholat, kucingnya datang, dusel gitu ya, bulunya rontok, saya mengambil pendapat ini sholatnya tetap sah. Karena kucingnya, bulunya yang rontok itu tidak najis gitu ya. Karena memang beberapa waktu kemarin itu sempat yang namanya banyak orang yang dapat share ini loh katanya bulu kucing najis, katanya bekas makanan kucing najis gitu. Nah monggo aja kalau mau ngambil pendapat itu, tapi saya berpatokan pada hadits sahih yang memang Rasulullah bersabda demikian gitu ya. Bahkan misalkan nih ibu punya kucing, terus ibu goreng bandeng. Lah, ibu mau makan bandeng, ternyata separuhnya udah digondol sama kucing. Ibu cuma disisain kepalanya doang. Maka ibu makan bandeng sisa kucing, tidak masalah. Itu suci. Bahkan ibu kembulan atau makan bareng dulang kucingnya gitu ya. Ibu makan karo dulang kucing. Karena di beberapa kasus yang memang dia pecinta kucing memang kadang begitu, makan bareng sama kucing, maka tidak masalah. Karena saya mengambil pendapat bahwa itu hukumnya suci. Dalilnya mana? Maka nanti kisah yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdus Syams. Sebelum beliau masuk Islam tuh namanya hamba matahari.
Sampai akhirnya beliau berubah nama menjadi Abdurrahman, gitu ya. Nah, ketika si Abdurrahman ini dia masuk Islamnya itu di generasi awal, generasi akhir. Jadi Rasul umur 63 tahun meninggalnya, si Abu Hurairah masuk Islam pada saat Rasul umur 60. Jadi cuma ketemu sama Rasul tuh 3 tahun. Tapi kita lihat Bu, Abu Hurairah itu dari 3 tahun ketemu sama Rasul menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka beliau katakan, aku boleh ketemu sama Rasul sebentar aja di dunia, tapi aku harus selamanya ketemu Rasul di surga. Itu kata beliau. Makanya beliau mengejar ketertinggalan itu dengan para sahabat yang lain. Jadi kalau sahabat yang lain itu mereka nunggu Rasul di tempat kajian di masjid, Abu Hurairah nunggunya dari depan rumah. Saking, oh kalau aku ini baru masuk Islam umur segini, lah terus yang masuk Islam pemuda-pemuda, nanti kalau umurnya seaku, pasti mereka sudah lebih banyak amal ibadahnya dan pemahaman agamanya dibandingkan aku. Nah itulah cara Abu Hurairah untuk mengejar ketertinggalan. Dan setiap kali Rasulullah menyampaikan hadis itu langsung kemudian dipraktekkan sama beliau. Jadi saat itu ketika Rasulullah mengajarkan sebuah hadis tentang berkasih sayang terhadap sesama walaupun itu kepada hewan, maka yang dilakukan si Abdurrahman ini begitu keluar dari masjid menemukan seekor anak kucing kecil yang dia kucing kampung gitu. Nah, bahasa Arab itu kalau kucingnya kucing peliharaan, jadi kayak kucing Persia, itu namanya kitun. Makanya ada kartun kucing yang lucu namanya Hello Kitty karena kucingnya lucu. Tapi kalau kemudian dia itu kucing kampung yang suka nyolong, itu namanya hirun. Ya, hirotun itu kalau kucingnya betina. Jadi emang beda Bu, kucing rumahan sama kucing betina. Nah, dalam bahasa Arab, kalau sesuatu yang besar dikecilkan, caranya dikasih huruf ya. Misalkan gini, ini buku besar, saya bilang hada kitabun. Tapi kalau saya bawa bukunya kecil, buku saku, saya kasih huruf ya di sebelum akhir. Hada di sebelum akhir. Hada sebelum akhir. Hada kutaina. Maka kalau kucingnya kecil masih anakan namanya Hurairotun. Gitu ya. Nah, si kucing ini karena tadi kan baru dapat pelajaran berkasih sayang terhadap sesama. Akhirnya Abdurrahman tuh ngeliat, wah ini kok ada anak kucing kecil kampung liar ini, nggak ada Pak Emboe, wes lah tak ambil aja. Diambil, saking sayangnya nih si Abdurrahman sama kucing itu. Kucing itu ditidurkannya di atas kasur, dia tidurnya di atas lantai. Saking sayangnya. Kemana-mana itu kucing dibawa. Jadi kan lengan bajunya Abdurrahman tuh kan gede segini gitu ya. Nah akhirnya si kucing ini digembol di sini di lengannya. Kemana-mana dibawa begitu ya. Nah pada saat beliau berjalan di jalan papasanlah sama Rasul. Tiba-tiba si kucing ini kecil ini kepalanya nyebol gitu dari balik lengannya. Maka spontan Rasul mengatakan, oh anta Abu Hurairah, kamu adalah bapak dari si kucing kecil liar ini. Karena nggak ada yang sayang karo anake, yone ora Pak Embo, gitu ya. Makanya beliau lebih senang dipanggil Abu Hurairah, bapak kucing, bukan bully itu, karena itu nama yang keluar dari Rasul. Nah, saya mengambil pendapat demikian, kalau seandainya kucing itu najis, pasti Rasul sudah menyampaikan kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abdurrahman, kamu kok bawa kucing itu di bajumu? Padahal kan bajunya ya buat sholat, ya buat ini, kan mesti kena bulunya, kan mesti begitu. Maka ketika itu sesuatu yang najis, pasti Rasul sudah negur dong. Tapi nyatanya tidak ada kalimat yang keluar dari Rasul bahwa kamu nanti kalau bawa kucing harus ganti baju loh ya, karena yang najis itu tidak ada. Maka saya mengambil pendapat kucing tidak najis. Yang najis kotorannya gitu ya, karena memang dia hewan yang haram dimakan dagingnya. Gitu ya Bu, paham ya insya Allah ya. Jadi sekali lagi kalau dalam masalah-masalah nanti mengambil perbedaan pendapat, oh saya mengambil pendapat, ya monggo saja. Sekali lagi dalam masalah fikih harus meluaskan hati, ya. Yang sempit itu hati kita, fikih itu luas, yang sempit hati kita. Jadi jangan kemudian kita
bermusuhan dengan orang yang berbeda dari cara mengambil dalilnya. Orang mereka juga masih sama-sama muslim kok. Kenapa kita sama orang muslim itu kadang lisannya, komentarnya, waduh ya Allah ya, pedes banget. Tapi giliran sama non muslim bisa halus, lemah lembut. Ini kan kebalik-balik kalau kayak begitu ya. Jadi kembali ke sini ya. Jadi tadi ya, dalam masalah kotoran binatang, hewan yang halal dimakan dagingnya najis. Kalau yang haram itu kotorannya najis, yang halal dimakan kotorannya suci. Kemudian air liur anjing. Nah, air liur anjing itu jelas najisnya juga najis berat, sehingga ketika dia kena bejana, bahkan mungkin kena ke tangan kita ya, harus dicuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah ya. Jadi tanah itu memang zat yang dia paling efektif untuk membersihkan najis dari anjing. Termasuk ibu-ibu kalau misalkan nanti kurban, terus tempat makannya tuh bau perengus, dicuci berkali-kali pakai sabun cuci piring kok baunya masih nempel, coba pakai tanah, karena dia memang lebih efektif untuk menghilangkan baunya ya. Kemudian juga babi jelas ya najis, tapi ketika yang disebutkan dalam Al-Quran, kurimat alaikumud dam wal maitah walahmal khinzir, diharamkan diantaranya daging babi, bukan cuma dagingnya doang yang haram, tapi semua yang ada di babi itu hukumnya jadi haram dan najis. Jadi jangan terus tanya, oh yang haram kan daging babi, kalau susu babi berarti boleh ya? Nah itu ya salah kaprah. Ya, jadi Allah tuh ketika menyebutkan satu hal atau yang yang ada di dalam hewan tersebut haram, ya berarti semua yang ada di situ ya haram gitu maksudnya ya. Jadi kita menyentuh babinya pun ya akhirnya jadi najis, bekas makannya babi ya jadi najis, kecuali memang tadi ada dalil yang menjelaskan tentang kekhususannya. Kayak misalkan kucing kan ada pengkhususan, makanya sama Rasulullah kemudian ada dalil secara khusus. Tapi kalau misalkan memang tidak ada dalil secara khusus, ya berarti ketika disebut satu hewan itu ya berarti semua dari hukum hewan itu menjadi haram gitu ya. Kemudian bangkai. Nah, bangkai itu juga najis. Nah, bangkai itu sebenarnya bukan cuma hewan yang sudah mati, tapi bangkai juga adalah hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Itu namanya bangkai, gitu ya. Jadi misalkan nih, tidak semua sapi halal. Tergantung dari cara sapinya itu mati, dia jadi halal atau haram, najis atau suci. Contoh misalkan, ibu ngelihat ada sapi yang lari, terus di jalan ketabrak mobil. Maka si sapi yang mati ketabrak itu ketika ibu sentuh, karena memang dia walaupun dia halal dimakan dagingnya, tapi proses kematiannya tidak disembelih, ya berarti sapi itu jadi bangkai. Sehingga kita sentuh sapi yang ketabrak, ya tangan kita kena najis, gitu ya. Nah, begitu juga yang disebut dengan bangkai adalah hewan, potongan tubuh hewan yang terputus dari hewan yang masih hidup. Contoh misalkan, ibu ngelihat ada sapi ketabrak, sapinya masih hidup, kejel, sakaratul maut, tapi buntutnya lepas. Weh, iki enek buntut putol, ayo digawe sop buntut. Nah, maka potongan tubuh hewan yang terlepas pada saat si hewan masih hidup, itu namanya bangkai. Jadi si sapi kita selamatkan, caranya gimana? Dibeleh. Menyebut nama Allah yang sudah sakaratul maut, bismillah. Ketabrak, Bu. Jatuh. Sudah ada yang nolong? Sudah. Nah, jadi ya disebut bangkai pula adalah hewan yang potongan tubuh hewan yang terlepas dari hewan yang masih hidup. Jadi misalkan tadi buntut sapi, sedangkan sapinya masih hidup, ya dia namanya bangkai, gitu ya. Nah, ini insya Allah masih akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Gimana cara untuk mensucikan hal-hal yang najis itu, misalkan kena ke baju, misalkan kena ke sandal, kemudian kena di sumur yang kejatuhan bangkai misalkan, nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Gitu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Dibuka sesi tanya jawab. Baik ibu-ibu, mungkin 2 pertanyaan aja karena memang Ustazah juga ada melalui keperluan yang seperti ini. Monggo, siapa yang mau bertanya itu saja. Ini yang depan, baik. Ya silakan.
Ya, najis. Tadi saya singgung bahwa hewan yang haram dimakan dagingnya, kotorannya najis. Cicak itu justru hewan yang sunnah untuk dibunuh. Jadi ibu memukul cicak sekali pukulan terus mati, ada pahala yang besar di situ. Tikus itu juga hewan yang merusak dan dia juga haram. Berarti kotoran cicak dan kotoran tikus jelas najis. Karena kita biasanya ada kotoran tikus langsung disapu. Lah sapunya itu kena najis, ya berarti harus dicuci dulu untuk menyapu yang lain. Gitu ya, Bu. Ya. Ya, satu lagi Bu. Kalau di Indonesia kita cari yang bukan sembelihan ikan. Silakan pertanyaannya banyak. Walaupun ada yang mengambil pendapat bahwa sembelihan ahlul kitab halal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Steril itu Haram. hukumnya apa, Us? Steril. KB steril ya, yang baik. Dalam masalah KB sendiri nanti dibagi pendapat oleh ulama. Yang pertama, kalau niatnya ini KB secara umum ya. Kalau niatnya adalah untuk memperjarak kehamilan, maka tidak masalah. Yang menjadi haram adalah membatasi kehamilan. Aku anaknya cuma pengen 2 tok, misalkan gitu. Nah itu hukum KB menjadi haram. Lah sekarang kalau steril itu jelas membatasi kehamilan. Tapi dilihat lagi, kalau memang steril itu bertujuan untuk masalah kesehatan, ini sudah 3 kali sesar misalkan ya, sehingga kalau nggak disteril akan berpotensi membahayakan bagi ibu dan janin. Maka dengan alasan kesehatan steril dibolehkan. Tapi kalau selama tidak ada masalah di kesehatan, dia juga masih bisa sebenarnya untuk melahirkan lagi tanpa ada masalah, maka steril menjadi haram hukumnya. Misalkan mungkin ada orang yang dia memang subur banget, anaknya udah kayak misalkan anak saya 5 gitu ya, saya nggak KB apapun. Saya nggak steril karena memang melahirkannya juga normal semua. Tapi saya juga tidak mau steril juga, walaupun kalau ditanya masih mau nambah nggak juga gitu ya. Tapi saya juga nggak mau steril karena tidak ada masalah di kesehatan gitu yang mungkin juga dipandang masih bisa gitu. Maka hukumnya steril jadi haram gitu ya. Jadi kalau misalkan memang tujuannya adalah karena masalah medis, nggak masalah. Tapi bukan yang karena orang sekarang itu kan mereka membatasi. Aku maunya punya anak 1 tok. Nah akhirnya steril, itu yang nggak boleh. Gitu ya.